Hmm, Udah. oke, selamat sore. Ada Dokter Sarah ya, Dok? Halo dokter Rana, apa kabar dok? Sehat, Dok. Alhamdulillah. Mina, Oke. sahabat Aminah gimana nih? Kira-kira udah pada join belum nggak ya, Dok? Sudah lumayan Ini banyak. ya bertambah lah ya. Dok, Ya, lagi di mana sekarang, Dok, posisinya? ini masih di RS dokter, lagi di rumah sakit. Sakit ya, Dok. AA. Udah ada 11 nih, Dok, penonton kita. Mm-mm. Gimana, Ya, Dok? Kita halo mulai aja ya, sahabat Aminah. Dok. Boleh, nggak apa-apa. Mulai aja dokter. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. selamat sore, mohon maaf, salam sejahtera bagi kita semua, para bunda-bunda dan sahabat Amina yang hadir di live session Q&A pada sore hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Ana Hanifah Devrita. Saya sebagai dokter umum dan konselor laktasi di Klinik Aminah. Jadi di sini bunda-bunda sudah pada stay tune, udah standby ya. Ingin mendapatkan ilmu-ilmu nih yang banyak banget yang mau diserap dari Dokter Sarah. Itu Diserap. narasumber kita. Nah, kebetulan Dokter Sarah sudah hadir di live kita sekarang ini. Dan boleh dok, perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ya, dok. selamat sore. Terima kasih dokter Ana. Halo sahabat Aminah. Saya dokter Sarah. Saya dokter spesialis anak yang juga ikut berpraktek di klinik Aminah. Oke, baik. Jadi kira-kira gini dok, sekarang Mm. kita membahas mengenai tumbuh kembang anak ya dok, terutama di Ya, umur 0 sampai 24 bulan. Sebenarnya betul. memang kalau untuk soalan topik ini komplit ya dok ya. Kita Ya, bahasnya dari tumbuh, kemudian lengkap. dari perkembangan, Mm-mm. kemudian kita juga banyak mengenai milestone-milestone-nya dan itu ada berdasarkan kategori umur ya dok ya. Ada yang dari umur 0 sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Ternyata setelah kita rencanakan ada Q&A session ini dan kita berikan kolom komentar, ternyata banyak para bunda-bunda sahabat Aminah yang pengen bertanya nih dok dan Hmm. banyak pengen ilmu yang didapat dari Q&A ini. Jadi boleh kita mulai dulu ya dok ya. Ya, Jadi gini silakan dok, dok. kira-kira seberapa penting sih ya dok, bunda-bunda terutama di sahabat Aminah ini perlu mengenal tahap tumbuh kembang bayinya dok? Boleh dok, silakan. Ya, dokter Ana. Jadi sebenarnya kan kita mengangkat topik 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun kan karena kita tahu periode ini tuh masuk dalam 1000 HPK. Jadi golden period. Memang kan 1000 HPK itu sejak masih dalam kandungan ya, usia 270 hari gitulah bayinya, masih janin sampai dia lahir dan usia 2 tahun. Nah, kenapa sangat penting mengenal tumbuh kembang terutama di golden period ini di 1000 HPK? Karena memang ini adalah periode di mana bayinya bertumbuh, artinya bertumbuh ukurannya bertambah ya dok, dari berat badan, panjang badan, dan lingkar kepalanya bertambah dengan pesat, dan dia juga berkembang. Berkembang artinya kemampuannya juga bertambah. Yang tadinya misalnya lahir cuma nangis, nanti udah bisa ngomong dada-dada, habis itu bisa ngomong mama papa ya. Jadi dia dalam usia 0 sampai 2 tahun ini dia akan bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Sehingga sangat penting sahabat Aminah, ayah bunda untuk paham tahapan-tahapan apa yang kira-kira perlu diwaspadai selama periode emas ini. Gitu dokter. Baik, jadi periode emas ini dia dari disebut 1000 HPK ya dok ya. Dan kira-kira Betul. dari mana dok? Dari awal pada saat ibunya hamil kah? Atau pada saat setelah lahir dok? Mungkin kadang banyak juga kan bunda-bunda pada nggak tahu, taunya 1000 HPK aja. Oh ternyata ini adalah periode emas saja. Itu kira-kira dari umur berapa dok? Nah, jadi yang disebut 1000 HPK itu sebenarnya sejak dia janin. Jadi kalau teorinya tuh usia 270 hari di dalam kandungan. Artinya untuk mempersiapkan 1000 HPK periode emas ini kan sudah dimulai sejak kehamilan berarti dok. Dari ibunya, bagaimana nutrisinya, harus rutin ANC atau kunjungan kepada bidan atau kepada dokter kandungan. Kemudian sampai nanti bayinya lahir hingga usia 2 tahun. Jadi itu yang disebut 1000 HPK. Oke, baik.
Berarti dok, kalau misalkan dari lahir, ibunya juga harus memenuhi ya dok ya, nutrisi-nutrisinya, supaya nanti pada saat proses kelahirannya, anaknya jadi anak yang cerdas, anak yang siap untuk mengikuti tumbuh kembangnya gitu ya dok ya. Oke. Betul. Baik di sini dok, kita kan ada kemarin pertanyaan-pertanyaan juga dan pada bunda-bunda, sahabat Amina, jika ada ingin bertanya boleh kita silakan di kolom komentar sambil berjalan ya dok ya. Ya, silahkan. Kira-kira kita ada pertanyaan lagi nih dok dari Mm-mm. Bunda Amina. Perlu Mm-mm. nggak ya dok kita menimbang berat badan, kemudian mengukur panjang badan bayi setiap bulan? Kadang kan kita sering kenal kan dok, kalau misalnya setiap di daerah itu ada posyandu gitu, seberapa penting kita tahu berat badan dan perkembangan dari panjang badan anak setiap bulannya dok. Ya, jadi sebenarnya nih Dokter Ana dan juga Ayah Bunda sahabat Aminah itu anjurannya adalah dari usia bayinya baru lahir ya sampai usia 1 tahun sebaiknya memang setiap bulannya itu bertemu dengan petugas kesehatan. Artinya boleh di posyandu, boleh di puskesmas, boleh ke dokter anak, terserah. Tetapi harus ketemu setiap bulannya sampai usia 1 tahun dan kemudian setiap 3 bulan sampai nanti dia usianya sekitar 4 atau 5 tahun. Tujuannya adalah supaya kita tahu nih ayah bunda dibantu untuk melihat apakah berat badan, panjang badan atau tinggi badan, dan juga lingkar kepalanya sesuai dengan usianya dia. Nah, kalau misalnya kita ketemu nggak sesuai usia nih dokter, kita bisa bantu untuk mencari tahu gitu, nggak sesuainya kenapa, terus apa yang bisa dilakukan supaya dia bisa mengejar sesuai dengan usianya. Nah, kenapa kita minta untuk ayo rutin tiap bulan ke posyandu gitu ya, supaya bisa dibantu. Karena kalau nanti nggak pernah kontrol, ayah bundanya juga nggak pernah ngukur, nanti nggak ketahuan. Tiba-tiba udah 5 tahun, anak saya kok pendek dok gitu. Ternyata dari dulu itu udah pendek sebenarnya, Iya, iya. cuman nggak pernah Iya. dicek gitu. Iya, gitu dokter. Oke. Jadi taunya udah terlambat ya dok. Padahal sebenarnya kita kan Betul. pengennya memaksimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Kadang bahkan banyak Mm-mm. bunda-bunda gitu dok, Mm-mm. mikirnya ya udah nanti nimbang bayi saya sampai umur 2 tahun aja. Nanti umur 3 tahun kan udah nggak masuk 1000 HPK lagi. Jadi rata-rata Oh. mereka nggak nimbang kayak gitu dok. Hmm. Padahal sebenarnya penting ya dok ya. Bahkan ibu-ibu tuh juga Betul. banyak yang nggak tahu dok, kira-kira buku KIA ini manfaatnya apa. Sebenarnya kan banyak ya dok ya, manfaat dan Mm-mm. fungsinya. Perlu nggak ya dok kalau misalkan ibu-ibu ini tahu dok gimana cara mengukur panjang badannya. Ini anak saya nih dibilang agak kurang nih dok gizinya. Kok dari mana taunya gitu dok. Siapa tahu di sini kan mungkin pada bunda-bunda juga pengen tahu gitu dok. Boleh dok, Ya, silakan. ya dokter. Jadi memang buku KIA atau buku PINK itu ya, buku kesehatan ibu anak tuh sebenarnya sangat lengkap di dalamnya. Jadi kalau Bunda pernah buka gitu ya, di situ ada yang bagian grafik, nanti Bunda bisa plot. Jadi misalnya anaknya perempuan apa laki-laki, itu dibedakan. Yang laki-laki warnanya nanti biru, kemudian yang warna yang untuk perempuan warnanya adalah merah muda. Nah, nanti bisa diplot nih berat badannya di usia misalnya nih usia 2 bulan, berat badannya berapa. Kemudian panjang badannya berapa, lingkar kepalanya berapa. Di situ lengkap, Dok. Jadi ada beberapa grafik nanti bisa dilihat lingkar kepala, berat badan berdasarkan usia, panjang badan atau tinggi badan berdasar usia. Nah, nanti setelah diplot, ditulis di situ, biasanya tuh yang ngerjakan kadang kalau ke posyandu nih ya, nanti dibantu sama ibu bidan, dibantu sama dokter, kalau misalnya ke dokter anak juga dokter anaknya yang nulis. Tapi kalau misalnya memang nggak datang, ayah bunda timbang sendiri itu bisa diplot di situ. Nah, nanti bisa dilihat dokter misalnya dia grafiknya berada di garis yang, itu ada tulisannya tuh dok, di pojok kanan ada angka 2, kemudian ada angka 1, ada angka 0, angka minus 1 sama minus 2. Nah, kalau dia masih berada di minus 2 ke plus 2, itu artinya masih sesuai usia nih dokter. Jadi, oh berarti beratnya masih sesuai usia. Gitu. Nah, tetapi perlu dilihat juga dok, artinya misalnya dihitung 2 bulan sesuai usia. Bagaimana dengan kenaikan bulan depan? Bagaimana dengan kenaikan 2 bulan lagi gitu. Jadi dia nggak berhenti di situ aja nih dok, tetap dipantau tiap bulannya nambah nggak sih gitu. Jangan-jangan
usia 2 bulan bagus, tapi ternyata 2 bulan kemudian dia turun atau BB-nya kayak nggak nambah gitu. Ya, Itu sih dok di buku KIA. sering ya dok menemukan kadang kasus-kasus kayak gitu. Kadang mungkin perlu kita edukasi juga ibu-ibu, terutama Mm-mm. kayak ibu-ibu yang di sahabat Aminah ini, kalau misalkan timbang berat badan anak, perlu juga kayak kita ngajarin gitu ya dok ya. Jadi misalkan kalau ibunya nggak nimbang di fasilitas kesehatan, misalkan di rumah gitu, atau dia ibunya punya alat pengukur tinggi sendiri, udah tahu, jadi dia bisa plot juga ya dok ya. Jadi nambah pengetahuan dan ilmu ibunya juga. Betul, betul dokter. Jadi kalau misalkan udah ada uh, ibaratnya kenaikan berat badannya udah agak stagnan, berarti harus perlu konsultasi nih ya dok ya. Nggak perlu dibiarin-biarin gitu aja ya dok ya. Ya, kalau udah ketemu beratnya kok nggak naik, atau misalnya kok tetap nggak nambah, padahal anaknya usianya makin naik kan, makin besar, tapi kok beratnya nggak nambah. Nah, itu tidak ada salahnya untuk konsultasi, baik itu ke dokter maupun ke dokter spesialis anak, supaya nanti dibantu problemnya apa. Sama ini juga dokter, Iya jadi dok. misalnya mau ngukur berat badan panjang badan kan memang eh, kan sarannya harusnya memang dia telanjang nih dok, ya kan? Jadi kalau Iya bayi-bayi kan iya kadang dok. kita ya udah nggak pakai Iya. baju gitu ya. Uh, Tapi misalnya dia pakai baju pun maka harus dipertimbangkan misalnya dikurangi dengan berat bajunya. Jadi kadang kita suruh oh. double. Jadi misalnya setelah pakai baju bayinya, ibunya ada standby baju yang lain gitu. Nah itu nanti diukur tuh bajunya. Kira-kira berat bajunya si anak nih berapa untuk supaya kita kurangi. Jadi supaya berat badan yang kita Oh. dapatkan itu mendekati dengan berat badan bayinya tanpa baju. Tapi memang idealnya sih ya telanjang ya tanpa Iya baju iya sih iya idealnya. benar-benar. Mm-mm. Berarti kalau pakai baju dok sampai ukuran yang pampersnya pun juga ditimbang-timbang ya dok ya. Betul, jadi pampers kosongnya Hmm, itu kira-kira berapa gitu. Nah, sebenarnya sedetail itu sih kalau iya misalnya iya pengen tahu iya. benar-benar beratnya berapa, panjangnya berapa. Jadi setiap pertemuan setiap bulan kalau misalkan mau pakai baju tetap ditimbang juga ya dok ya. Mm, nanti kita Hmm. kurangi dari berat baju dan pampersnya. Supaya nggak bias juga ya dok ya. Kadang mungkin hari ini Mm. tebel nih bajunya, anggap lah ya lagi musim dingin, atau malam Ya, nih nimbangnya gitu kan. Terus betul. besoknya bulan depan nimbangnya pagi atau siang, agak gerah, jadi bayinya baju tipis, dikira berat badannya turun ya dok ya. Padahal Ya, sebenarnya kamu gitu. Oke, oke. betul. Berarti bunda-bunda harus perhatiin nih kalau misalkan pada saat kontrol bayinya, baik itu ke dokter anak, terutama ada pengukuran penimbangan berat badan atau tinggi badan, usahakan mominya bawa baju ganti lagi ya dok ya, dan Ya, bawa pampers ganti gitu. Kadang ya. ada juga kan beberapa kondisi ya udah diganti, dibuka lagi pampersnya Mm-mm, dan perlu diganti baru lagi betul. gitu. Jadi perlu bawa persiapan gitu Standby. ya dok. Ya. Ya. Oke, oke. Pada paham nih, Dok. Jadi banyak nambah ilmunya. Ada lagi nih, Dok, pertanyaan dari Bunda Amina. Jadi, kan kita sekarang bicaranya tentang tumbuh kembang ya, Dok ya. Nah, Mm-mm, anaknya Ibu ini umur 4 bulan dan mm-mm, sudah tidak head lag lagi. Jadi kepalanya udah mulai tegak gitu lah ya, Dok. mm-mm, Tapi dia belum mm-mm. bisa tengkurap sendiri. Nah, itu kira-kira gimana, Dok? Apakah masuk ke kategori udah batas warning kah atau gimana, Dok? Oke, jadi berarti kita ngomongin motorik kasar ya, ini motorik Hmm. kasarnya. Nah, jadi memang kalau di usia 4 bulan memang sudah sewajarnya tuh kepalanya nggak jatuh. Jadi head lag udah nggak ada, berarti udah sesuai nih untuk usia 4 bulan. Karena 4 bulan harusnya anaknya ketika di tummy time ini dok, ketika ditengkurapin, dia harusnya udah bisa ngangkat kepalanya sekitar hampir hampir bahkan 90 derajat. Jadi udah Hmm. lumayan tinggi gitu. Tinggi. Dia bisa nyangga kepalanya dan badan depannya. Nah, tetapi kalau misalnya dia belum bisa tengkurap atau membalik sendiri, jadi dari posisi telentang belum bisa tengkurap, sebenarnya itu sudah masuk ke red flag-nya. Oh. Jadi red flag motorik kasar di usia 4 bulan, itu memang dia kita harus sudah waspada karena kita berharap dia 4 bulan itu sudah mulai bisa tengkurap. Nah, tetapi memang kalau kita plot di grafik yang khusus ya, atau kita menyebutnya grafik Denver kalau di dokter anak, Ya, itu Dok. dia masih dikasih waktu tuh dok. Kalau untuk tengkurap itu dari sejak 3,5 atau 4 bulan, masih Hmm. bisa ditunggu sampai 5,5 bulan, hampir 6 bulan. Oh, batas Gitu, dia masih maksimal dikasih. ya, Dok. Ya, nah sehingga yang perlu ibu tadi lakukan adalah kalau memang dia kepalanya udah bisa ngangkat tapi belum bisa tengkurap sendiri, tengkurap membalik sendiri,
maka harus distimulasi. Nah, cara stimulasinya Oh. itu kadang sering kita lakukan di poli ya Mm-mm. dok. Jadi kayak Mm-mm. kakinya disilangin Oh gitu, iya. kaki bayinya disilangin, Mm-mm. terus dia kayak agak sedikit didorong bokongnya supaya dia balik gitu. Oh, oke oke. Atau bisa juga dengan memberikan stimulasi mainan atau benda yang menarik pada anak yang warnanya cerah. Nah itu nanti dia kayak ditaruh di atas kepalanya gitu, Mm-mm. sambil kakinya disilangkan, Mm-mm. mainannya itu nanti digerakin ke arah sini. Jadi supaya dia makin balik, makin balik, makin Oh balik iya. gitu. Akhirnya nanti dia Mm. tengkurap gitu. Nah, jadi harus sering distimulasi gitu. Mm. Nah, kalau nanti udah distimulasi tetap belum tengkurap sendiri gitu misalnya, tetap sebisa mungkin dikonsultasikan ke dokter. Oh, oke oke. Kira-kira dari Mm-mm. umur berapa boleh distimulasi, Dok? Kadang kan banyak ibu-ibu nih. Sebenarnya dari awal Mm-mm. tuh paling sering ya, Dok, kayak newborn tuh ibu-ibu takut untuk ditummy time kan. Karena kan rata-rata pada Hmm. banyak takut gitu kan, Dok. Ini mungkin akan berpengaruh juga ya, Dok, dengan milestone-milestone yang di bulan-bulan selanjutnya gitu. Sebaiknya ya, Betul. Dok, dari kalau misalnya nih bayinya umurnya 3 bulan. 3 bulan Mm-mm. misalkan bisa ini gitu ya, Dok ya. Mm-mm. Kira-kira dari sejak kapan boleh bagusnya untuk distimulasi ya, Dok? Oke. Jadi stimulasi itu sebenarnya kan sudah dia ada tahapannya tuh dok. Misalnya dari usia 0 sampai 3 bulan kita bisa ngapain, 4 sampai 6 bulan kita bisa ngapain. Tapi sebenarnya memang stimulasi itu sudah dimulai sejak bayinya lahir. Misalnya kayak Hmm. memposisikan bayi untuk tummy time, jadi Mm-mm. dia telungkup gitu ya, tengkurap, itu sudah bisa dilakukan bahkan sejak usia setelah tali pusarnya puput. Jadi kalau Oh, udah puput, udah lepas, dia bisa ditummy time kan. Memang kalau usia 0 sampai 2 bulan tuh belum terlalu banyak ya perkembangan yang bisa dilihat, tapi dia nanti udah bisa sedikit ngangkat kepala tuh dok. Jadi udah mulai bisa kayak nggak jatuh gitu kepalanya, mm-mm. udah mulai bisa agak ngangkat. Itu untuk motorik kasarnya misalnya. Kemudian nanti dilihat bahasanya, dia udah mulai personal sosial dan bahasanya tuh ya, ngelihat aspek bahasa dan personal sosial, dia udah mulai ada senyum, senyum Oh, spontan. senyum ya, Dok Ya, ya. ya, kemudian kalau untuk motorik halusnya dia biasanya mulai genggam-genggam sih. Jadi Mm-mm. dikasih apa nanti tangannya genggam Mm-mm. karena refleksnya kan masih ada tuh, refleks Mm-mm. primitifnya. Nah, stimulasi itu nanti disesuaikan usianya nih, Dok. Itu kan untuk yang 0 sampai 2 Oh, bulan. Beda misalnya iya. dengan bayi yang 1 tahun. Kalau udah Mm. anak 1 tahun, maka stimulasi motorik kasarnya udah bukan disuruh tummy time Iya, ya kan, Dok? Tapi dia udah bisa dia sendiri udah dia, bisa berdiri. Dok. Iya, betul. Dia Nah, harusnya sudah bisa bangun sendiri, duduk, mm. berdiri. Jadi justru stimulasi di usia 1 tahun adalah anaknya diajak berdiri gitu, ditatah Mm. kalau misalnya dia belum bisa berdiri sendiri, harusnya kan udah bisa berdiri sendiri nih. Iya, iya. Tapi misalnya belum, dia harus dilatih, distimulasi. Jadi diberdirikan, kemudian Oh, boleh dikasih pegangan di depannya dia, supaya dia sambil megang, kuat mm-mm. berdiri sendiri, lama-lama pegangannya dilepas, supaya dia tahan berdiri sendiri. Kemudian nanti pelan-pelan diajak jalan dengan distimulasi, Oh, ada mainan kesukaan dia di depan. Ayo deh diraih gitu mainannya. Nanti mm. dia pelan-pelan berjalan gitu. Nah, Mm. supaya ayah bunda tahu karena memang tiap usia ini Iya, beda-beda kan dok Dok. stimulasinya. Mm. Itu di buku KIA ada Oh, dokter ya kan. iya, Jadi benar ada. ya jadi kita Mm. bisa lihat di buku KIA itu ada saya lupa halamannya berapa tapi ada misalnya usia 6 sampai 8 bulan, apa aja yang perlu dilakukan oleh orang tua di rumah, itu lengkap di situ. Jadi Mm. bisa berdasarkan itu untuk menstimulasi anak-anak Iya, gitu dok. benar-benar. Benar nih Mm-mm. Bunda, sahabat Aminah. Jadi memang kalau di buku KIA, setiap ibu hamil itu akan mendapatkan buku KIA ya dok ya. Jadi satu anak Betul. itu satu buku KIA. Jadi satu anak tuh memang untuk satu anak saja, nggak yang kalau anaknya dua pakai dua bukunya yang berbarengan gitu. Karena Iya, disitulah kita bisa memantau tumbuh kembang bayinya ya dok ya. Jadi kalau betul. di buku KIA itu ya sahabat Aminah, dia ada timbal balik gitu ya dok ya. Ada yang untuk ibu, Iya, untuk mama benar. hamil, kemudian yang belakangnya untuk Anak. anak. Apalagi sekarang sudah ada mulai keluaran yang terbaru yang tahun 2022 ya dok ya. Memang Mm-mm. di sana banyak nih dok. Kebetulan lagi ada buku KIA juga. Siapa tahu bunda-bunda ada yang lagi penasaran atau langsung buka buku KIA gitu ya. Kalau misalkan buku KIA yang keluaran terbaru tahun 2022, kalau kita mau ngelihat perkembangan anak ada di halaman 42 itu dok.
Itu dari Oh, oke. umur 29 hari sampai 3 bulan. Nah, kemudian Ya, ada lagi betul. yang dari umur 3 sampai 6 bulan. Itu di halaman selanjutnya. Kemudian di situ ada Mm-mm. checklist-checklistnya ya, Dok, ternyata. Oke, Ya, oke, oke. betul. Dia harus Hmm, sudah sampai mana perkembangannya gitu. Jadi hmm, bisa dites sendiri tuh hmm, dok di rumah. Kalau emang nanti hmm, ternyata checklistnya, oh nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa semua. Nah itu berarti harus dibawa ke petugas hmm. kesehatan. Jadi Gitu. bunda-bunda di sini kalau sebelum ke dokter bisa lebih tahu dulu ya dok, kira-kira perkembangan bayinya sampai di mana, di batas usia bayinya gitu ya dok ya. Kalau Betul. misalnya nih dok, kan ada Mm-mm. 10 poin di umur Mm-mm. 3 sampai 6, ternyata Mm-mm. bayinya cuma bisa 5 atau kira-kira batas seberapa kita bisa ngerujuk dok? Kita ketemu lebih dari tiga. Lebih dari tiga Oh, tidak. Lebih mm-mm, dari tiga tidak. Biasanya kita pertimbangkan untuk dibawa ke, misalnya kalau dia cek sendiri di rumah mm-mm. gitu ya, dia bisa bawa dulu ke puskesmas. Nanti di Oh, oke, puskesmas oke, oke. dokternya akan nilai. Kalau misalnya memang, oh iya ini benar nggak sesuai ya, harusnya udah bisa tapi kok belum sesuai, ini baru dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Gitu. Oke, 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 baik. Jadi Mm-mm. kalau misalnya udah mulai ada tanda-tanda bayinya udah boleh langsung dibawa ke fasilitas kesehatan ya, Dok ya, untuk Boleh, boleh. berkonsultasi. Oke, gitu ya para bunda. Kira-kira belum ada nih, Dok, yang mau bertanya lagi di kolom komentar. Ini ada tadi kayak dok, bentar mana Oh ya? iya, Aku Dok. agak susah bagaimana nih mengoperasikan. Oh ini nih. Ini ada Bunda Novit, Ada Bunda juga. Novita ASM. Nih, ada nggak? Dokter kelihatan Kenapa nggak nggak dok? Apa kelihatan? saya bacain? Enggak. Saya bacain aja ya dok. Ini ada Boleh, dari Dok. Bunda, bentar. Nih dari Bunda Novita ASM dok. Bener nggak kalau bayi harus minum vitamin D dan zat besi sejak umur 0 bulan? Oh, Tuh. oke, oke. Jadinya Oke. sekarang tanya sendiri jawab sendiri nih, Dok. Ya nggak nggak apa-apa. Coba apa Nggak dok? muncul Ini ya, soalnya, nggak apa-apa dok. Oke, Ini tadi ada dua sih. Kita jawab satu iya dulu boleh, ya. boleh Dok. Dari Ibu Novita. Oke, ya makasih Ibu Novita pertanyaannya. Nah jadi untuk suplementasi ya dok, ini Hmm. berarti yang ngomongin vitamin D sama zat besi. Nah apakah sudah diberikan sejak umur 0 bulan? Kalau untuk vitamin D, Ibu Novita itu sebenarnya memang udah boleh sejak lahir, sejak 0 bulan gitu udah boleh. Dosisnya nanti tergantung kalau misalnya usianya 0 sampai 1 atau 2 tahun, dosisnya masih 400 IU, 400 intraunit per hari, satu kali sehari. Kemudian untuk zat besi, itu biasanya kita anjurkan kalau bayinya ibu cukup bulan, jadi lahirnya eh, cukup bulan dan berat lahirnya cukup, jadi di atas 2.500 gram dan usia kehamilannya juga cukup bulan, zat besi sudah boleh dimulai sejak usia 4 bulan. Nah, apakah harus? Jawabannya adalah memang vitamin D dan zat besi itu adalah dua uh, mikronutrien. Jadi dua, kan zat besi itu mineral ya dok, zat besi mineral, vitamin D ada mikronutrien yang memang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang dua itu untuk diberikan ke semua bayi atau ke semua anak tanpa memandang status zat besinya dan status kadar vitamin D-nya. Gitu. Jadi memang Hmm, kita anjurkan karena uh, berdasarkan penelitian di Indonesia tuh banyak bayi-bayi dan anak-anak kita itu yang ternyata defisiensi vitamin D dan juga anemia oke. gitu. Nah jadi ya kalau dari kita anjurannya memang silahkan diberikan ibu vitamin D dan zat besinya. Jangan lupa satu lagi mikronutrien yang juga wajib adalah vitamin A yang Oh, dapat dua vitamin A, kali Dok. setahun. Oke. Ya, itu kan dapat tuh dibagi secara gratis kan, ada Ya. bulannya kan dok, Mm, bulan vitamin A. oke. Itu Berarti dari umur 6 bulan kita udah boleh langsung ngasih ya, Dok ya? 4 kalau 4 untuk zat besi dokter dari 4 bulan. ya. Kalau vitamin D dari lahir boleh dok, dari ya 0 hari atau dari seminggu, usia seminggu tuh udah boleh, dari satu Oh, bulan, usia satu 1 bulan gitu bulan lah. ya, Dok ya. Kadang Mm-mm. kan mungkin ibu-ibu nggak mungkin juga diperiksanya ya, Dok ya. Ya Berapa karena invasif dulu ya, kadar ditusuk. gitu ya, Dok Benar, ya. benar, Oh, ditusuk oke, soalnya. oke. Mm-mm. Benar-benar benar. Gitu ya Ibu Novita, udah bisa terjawab. Jadi kalau misalkan ternyata bayinya belum minum vitamin, boleh ya dok ya, diberikan vitamin. Boleh, Oke, boleh. oke, oke. Kita lanjut deh dok di kolom komentar Ya, ya. ya. Jadi ini soal makan dok. Nah, Mm-mm. jadi dok,
apakah ada efek bayi yang dengan overfeeding? Itu gimana, Dok? Ibunya nggak ngasih tahu sih, Dok, Overfeeding. anaknya umur berapa. Oh, oke. Overfeeding ini berarti maksudnya berlebih gitu ya ngasih Iya, makannya ya? berlebih makan porsi makannya, Dok. Oke. Jadi balik lagi nih overfeeding, untuk tahu dia kelebihan apa enggak makannya, itu kan dilihat dari pertama bagaimana kenaikan berat badannya nih, status gizinya kan Dok. Jadi itu Mm-mm. pentingnya tetap dilihat dulu nih di grafiknya, apakah berat badannya masih sesuai dengan garis, sesuai dengan target, ataukah memang sudah jauh melebihi target. Misalnya anaknya masuk ke kategori overweight atau obesitas. Itu yang pertama. Oh, Yang kedua, overfeeding-nya dilihat dulu nih toleransi anaknya nih Dok. Misalnya pada bayi-bayi yang masih menyusu gitu ya. Atau misalnya gini, bayinya menggunakan susu formula sama ibunya misalnya dibuat banyak gitu ya, 100 atau 150 dikasih per 2 jam. oh, Nah, nanti ketahuan tuh Dok yang kita sebut dengan overfeeding, misalnya anaknya itu gumoh, jadi sering banget gumoh. Jadi dikasih minum tapi keluar atau bahkan sampai muntah ya Dok. iya, Jadi iya, sampai iya, Dok. muntah, ya jadi sampai uek kemudian keluar dari hidung dan Mm. banyak. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu ya, maka harus dilihat nih takaran pemberian susunya. Apakah memang berlebih, tidak sesuai dengan kebutuhannya dia, Mm-mm. apakah memang karena yang lain muntahnya Oh, gitu. Jadi biasanya kalau misalnya ada keluhan datang ke kita nih Dok konsul, Dok mm-mm. anaknya muntah-muntah terus atau anaknya dikit-dikit gumoh, dikit-dikit gumoh. Kita Mm-mm. pastikan dulu bahwa cairan yang diberikan itu tidak berlebih gitu. Oke, Dok. Kalau misalnya udah sesuai, ya udah berarti mungkin penyebab dia muntah atau gumoh yang seringnya karena yang lain. Jadi sebenarnya kalau ditanya bahaya nggak sih Dok Mm-mm. overfeeding? Bahaya kalau dia sampai jadi menyebabkan muntah-muntah terus. Nanti hati-hati anaknya jadi tersedak misalnya karena overfeedingnya. Dan bahaya juga kalau misalnya overfeedingnya menyebabkan anaknya menjadi status gizinya jauh, misalnya jadi sangat obesitas, Mm-mm. sehingga menyebabkan anaknya jadi kesulitan bernafas misalnya karena obesitasnya. Itu juga artinya bahayanya di situ Dok, lebih ke coba dilihat dulu status gizinya sudah seperti apa gitu Dok, Oh, untuk oke. overfeeding. Oke, Mm-mm. oke, Dok. Berarti memang harus perlu hati-hati ya, Dok, karena bayi ini ternyata memiliki kebutuhan harian ya, Dok ya, yang seberapa banyak bayi itu harus mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Baik Iya, itu dia masih di fase ASI eksklusif ataupun yang sudah memasuki masa MPASI ya, Dok ya. Sehingga betul. ibu-ibu di sini juga perlu tahu seberapa batas bayinya perlu diberikan makan per hari gitu ya, Dok ya. Ya. Supaya tidak terjadi overfeeding. Oke. Jadi, Dok, kalau misalkan berat badan lahirnya itu besar nih, Dok, 4 Mm-mm. misalnya gitu, kan 4 kilo. Apakah Mm-mm. ada berpengaruh, Dok, sama overfeeding ke depannya, Dok? Ternyata memang bayinya seperti itu. Oh, jadi kalau berat bayi lahir besar, Dok, sebenarnya dia hubungannya bukan ke overfeedingnya, tapi Mm-mm. nanti kita lihat nih, Dok, misalnya bayinya karena pertumbuhan anak itu kan ada fase-fasenya ya, Dok. Nanti dia akan ada fase biasanya di usia 6 sampai 7 tahun yang dia tiba-tiba akan cepat sekali naiknya dan akan gemuk sekali di situ. Nah, itu biasanya yang beresiko beresiko gemuk di usia-usia seperti itu justru adalah bayi-bayi yang kecil lahirnya. Oh, Nah, jadi kalau bayinya lahirnya kecil, kadang dia suka ngejarnya itu di usia tadi 6-7 tahun itu. Nah, tapi kalau hmm, misalnya dia bayi berat lahirnya besar, biasanya sih nggak ada hubungannya. Misalnya kalau lahirnya besar nanti anaknya pasti jadi obes atau overweight itu enggak. mm-mm. Yang Oh, enggak. penting sama, iya Dok. Yang penting balik lagi prinsipnya adalah dipantau tiap bulan gitu. Jadi Hmm. misalnya dia lahir 4 kilo Mm-mm. gitu, lahir udah grafiknya udah di atas dari yang Iya, seharusnya. benar. Nanti selanjutnya gimana? Apakah dia makin Hmm. naik ke atas, ataukah nanti dia pelan-pelan akan turun mengikuti grafik ideal, nanti habis itu udah bagus Hmm. ngikutin grafik ideal. Jadi kan nggak kenapa-napa tuh, nggak apa-apa. Gitu. Jadi tetap Benar-benar. dipantau sih intinya. Penting ya berarti ya, Dok, untuk memantau tumbuh kembang bayi untuk setiap Hmm. bulannya. Gitu ya, Hmm. Bunda. Ini ada di kolom pertanyaan, Dok. Kita jawab dulu ya, Dok Hmm. ya. Dari Hmm. pertanyaan Ibu Rahmayani, dokter Hmm. ingin bertanya, Dok. Hmm. Anak saya kan Hmm. nyusunya kuat dan lama. Nah, tapi Hmm. kok BB-nya nggak naik ya, Dok? Nah, itu gimana, Dok? Oh, oke. Ini kalau nyusu, berarti saya asumsikan nyusunya kuat dan lama, berarti ini harusnya masih ASI eksklusif berarti ya, di bawah 6 bulan ya mungkin ya? Iya, kemungkinan iya, Dok. Karena belum Oke, ada kata makannya ya, Dok ya. oke.
Oke, kalau dia misalnya full ASI nih, nanti pertama gini, Ibu Rahmayani dilihat dulu, apakah memang perlekatan nih ahlinya dokter Ana nih malah. Apakah memang saat dia menyusu, perlekatannya udah oke. Jadi artinya dia menyusunya sudah benar. Jadi nggak kebanyakan aerofagi ya dok, nggak Ya, kebanyakan nelen angin justru. angin ya Jadi dok. kelihatannya nyusu kuat dan lama. Karena justru kalau dibilang nyusu lama nih kita harus lihat dulu nih Bu, lamanya ini maksudnya apakah sampai sejam nyusu, jadi nemplok terus, artinya dia lebih banyak ngenyot angin, mungkin apa minum angin, atau karena memang harusnya kan efektif itu kan nggak lama ya dok, mungkin hanya sekitar 30 menit, tapi dia efektif. Jadi misalnya ngenyot, kemudian istirahat nelan, kemudian ngenyot lagi, istirahat nelan, ngenyot, istirahat nelan gitu, sekitar mungkin 30 menitan. Itu kalau misalnya lama, itu perlu dilihat dulu apakah itu nyusu semua, ataukah nyusunya cuma 10 menit, sisanya hanya ngempeng. Nah, Ya itu perlu benar. dilihat. Mm-mm. Betul. Yang kedua, dipastikan dulu tadi perlekatannya udah benar apa belum, bagaimana kualitas ASINya, misalnya ibunya berarti kan harus makan makanan bergizi juga ya dok, biar Ya. ASINya juga berkualitas, jumlahnya juga banyak. Nah, kalau memang sudah dipastikan tidak ada problem dalam hal perlekatan, cara menyusu, tapi BB-nya tetap nggak naik, maka dipertimbangkan apakah mungkin ada silent disease atau penyakit-penyakit yang menyebabkan kondisi infeksi yang menyebabkan anaknya nggak nambah berat badannya. Misalnya dia apakah ada infeksi saluran kencing nih, bayi juga bisa kena infeksi saluran kencing. Anaknya jangan-jangan anemia, apalagi misalnya bayi-bayi kecil, BBLR, dan prematur. Sama yang ketiga, apakah jangan-jangan anaknya ada terpapar infeksi kronis seperti TBC. Misalnya di sekitar ada yang batuk-batuk lama nggak ketahuan kenapa, jangan-jangan TBC. Misalnya seperti itu dokter. Oke, oke. Benar-benar ya dok. Jadi memang kalau untuk soalan proses menyusu ini terutama di umur 6 bulan pertama, kita kan perlu mengevaluasi soal perlekatannya dok ya. Kalau perlekatan sudah Betul. bagus, sudah optimal, dan perlu kita evaluasi lagi, memang bayinya ini nyusu ke ibunya atau cuma ngempeng. Karena kalau misalkan bayinya nyusu memang lama dan durasinya, artinya proses ASI yang di 2 sesi itu dapat kan dok, ada yang full milk yang banyak isi air dan hint milk yang banyak isi lemak. Jadi memang Betul. bayi-bayi itu diharapkan menyusunya bisa sampai 20-30 menit tiap sesi supaya dapat yang hint milknya itu. Hint milknya itulah yang sebagai media atau sebagai sumber untuk menaikkan berat badannya. Jadi kalau bener ya dok ya, kalau Betul. misalkan ternyata udah nyusu bagus, kemudian nyusunya lama, anaknya dikit-dikit minta Mm-mm. nyusu, ternyata kok BB-nya masih tetap seret ya dok ya, perlu memang kita Ya, evaluasi. Apalagi kayak kondisi-kondisi anemia ya dok ya, mungkin banyak betul. yang nggak diketahui sama ibu-ibunya. Taunya setelah BB-nya seret, lama-lama perkembangannya juga makin agak Mundur. terlambat juga jadinya ya dok ya, mundur. Oh ternyata Betul. penyebabnya di silent disease yang tadi. Oke, benar. Sama satu lagi nih dok, yang kadang suka kelupaan. Jadi ketika BB anak itu seret, jadi kan perlu dipertimbangkan satu mungkin emang kalorinya kurang. Jadi misalnya memang tadi ya karena perlekatan nggak baik, jadi kebutuhan ASINya nggak terpenuhi. Kedua, apakah dia ada gangguan penyerapan? Misalnya jangan-jangan dia kalau dia pakai sufor nih, ternyata dia alergi susu sapi gitu, tapi tetap dikasih aja susu sapinya, tapi nggak ada yang keserap gitu. Jadi akhirnya beratnya nggak naik. Yang ketiga, apakah memang kebutuhannya meningkat? Nah, kebutuhan meningkat ini yang kadang suka terlupa. Jadi misalnya anaknya ternyata nih dengan penyakit jantung bawaan. Nah, itu biasanya memang dia akan nafasnya akan cepat, jantungnya akan lebih sering memompa darah sehingga dia butuh kalori yang lebih banyak gitu kan. Nah, itu nggak mungkin tidak terkejar hanya dengan pemberian ASI misalnya. Kadang kita perlu sampai dibantu dengan susu tambahan. Jadi perlu diperhatikan tiga aspek tadi nih kalau BB-nya seret, kalorinya udah masuk apa belum, kemudian yang kedua ada gangguan penyerapan apa enggak, sama yang terakhir apakah ada kebutuhan yang meningkat karena infeksi atau penyakit lain tadi. Gitu. Wah, mantap sekali ya dok. Benar memang dok. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang sudah tahu ternyata berat badan anaknya nggak naik atau bahkan 1 bulan pertama stuck. Padahal kalau kita lihat di buku KFS itu ada target-target minimal ya dok ya, pencapaian dalam berat badan anak per bulannya. Jadi kalau misalkan Betul. anak kita di bulan pertama berat badannya nggak terpenuhi, artinya di bulan kedua kita punya PR yang lebih banyak ya dok ya. Bahkan kalau misalnya Betul. ternyata di bulan kedua
semuanya udah dievaluasi, terus ternyata berat badannya juga masih stuck, naiknya cuma 0,5 misalnya gitu kan Ya, dok. Nah artinya kita perlu konsultasi lebih lanjut ya dok ya, supaya betul, mengetahui betul. apa penyebab-penyebabnya ini. Betul, betul, dokter. Bener-bener. Oke, gitu ya Ibu, sahabat Aminah. Jadi ini ada lagi nih dok pertanyaan dari kolom komentar dari Mm-mm. Ibu Vika. Nah Mm-mm. dok, anak saya umur 2 tahun 6 bulan, cuma makan Mm-mm. nasi sama telur aja. Kira-kira itu gimana dok? Nggak apa-apa? 2 tahun 6 bulan cuma makan nasi sama telur. Hmm. Oke. Jadi untuk permasalahan makan ya dok, sebenarnya kan isi makan atau isi piring yang baik itu kan mencakup makronutrien dan mikronutrien. Ya, jadi makro ini kita ngomongin karbohidrat, artinya nasi, misalnya pada kasusnya Bu Vika berarti anaknya makan nasi. Oke, karbohidratnya terpenuhi. Kedua, harus ada lemak. Lemak ini kita dapat misalnya dari dia menggunakan minyak, makanannya digoreng misalnya, atau menggunakan santan, atau kalau pakai keju gitu misalnya, ada lemaknya. Sama yang terakhir, makronutrien yang penting adalah adanya protein. Protein di sini memang kita anjurannya adalah yang kalau untuk pertumbuhan anak-anak memang kita nganjurinnya hewani. Jadi telur, kemudian ikan, daging, dan ayam. Nah, kemudian selain itu ada mikronutrien. Mikronutrien misalnya yang kita dapat dari vitamin dan mineral. Misalnya kalau dari sayur gitu ya, kadang mengandung vitamin, atau buah itu mengandung vitamin. Yang jumlahnya memang tidak sebanyak ketika kita konsumsi protein, karbohidrat, dan lemaknya. Nah, sekarang nih Bu Vika, kalau misalnya dia cuma makan nasi sama telur, artinya nih saya belum yakin nih apakah komponen lemaknya sudah ada, sama apakah dia mendapatkan vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Yang pertama. Yang kedua, nasi dan telurnya, apakah telurnya ini sudah sesuai dengan kebutuhan protein dia nih dokter. Misalnya kan kalau anak 2 tahun 6 bulan tuh kita harus hitung dulu kalau beratnya berapa, kebutuhan tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, kebutuhan kalorinya berapa, proteinnya kebutuhannya berapa gitu. Jadi misalnya tuh kadang kita hitung, oh ternyata butuhnya itu nggak cuma 1 telur sehari, tapi ternyata butuhnya untuk anak ini 3 butir telur sehari buat dia doang. Jadi bukan buat sekeluarga 3 butirnya, tapi buat dia doang. Nah jadi kalau ditanya nasi sama telur nggak apa-apa, tergantung tergantung telurnya berapa jumlahnya, kemudian bagaimana dengan komponen yang lain, misalnya sudah ada kandungan lemaknya apa belum, dan bagaimana untuk vitamin dan mineralnya dapat dari mana kalau cuma nasi dan telur. Apakah memang anaknya ada makan buah juga, misalnya seperti itu. Gitu dok. Benar-benar. Berarti memang harus dihitung berdasarkan kalori dan umur ya dok ya, supaya Ya, kebutuhan kalori anak akan terpenuhi. Karena akan mempengaruhi dengan pertumbuhan dan perkembangan juga ya dok ya. Kalau misalkan betul. anaknya nggak mau makan, cuman maunya makan nasi aja, atau mau makannya cuman telur aja, padahal aturannya di umur segini udah double protein aturannya gitu ya dok ya. Betul, double prohe. Ya, Oke, berarti nanti Ibu Vika perlu gali lagi kira-kira telurnya berapa butir per hari gitu, ataupun kalau misalkan anaknya nggak mau makan, boleh langsung konsultasi ya dok ya. boleh, silahkan. Oke, kita lanjut dengan Boleh, pertanyaan yang boleh. dari kolom sebelumnya dulu ya dok ya. Ini soalan Ya, silakan. bayinya nih Bu. Umurnya bayi ini ada 17 bulan, tapi baru bisa Mm-mm. ngomong nda, iya gitu kan dok. Nah kira-kira itu masih wajar nggak ya dok? Terus bagaimana kita bisa tahu anak kita nih kategorinya udah speech delay atau bagaimana ya dok? Oh, oke. Jadi ini berarti ngomongin perkembangan ya. Iya Nah, dok, untuk yang kembang. 17 bulan, oke, perkembangan bahasa ya berarti dok, 17 Iya bahasa. bulan baru bisa ngomong enda dan ya. Ini maksudnya mungkin bunda dan Iya, ayah ya sepertinya ya, panggilan bunda untuk ibu. ayah. Oke. Oke, jadi memang dia kalau salah satu red flag, kita kembali ke red flag. Tadi kan udah red flag motorik kasar ya. Ini red flag untuk bahasa yang kita kategorikan sebagai speech delay atau keterlambatan bahasa. Salah satu red flag-nya adalah di usia 16 sampai 18 bulan, anaknya sebaiknya seharusnya sudah bisa mengucapkan kata-kata lain selain panggilan mama, papa, atau bunda ayahnya. Nah, jadi nanti coba dilihat dulu nih bunda yang tadi bertanya itu, ndayahnya ini apakah pertama sudah spesifik atau belum. Jadi misalnya
dia hanya menjemput nda atau bunda hanya ke ibunya, dan ya hanya ke ayahnya. Atau itu masih nggak spesifik. Jadi misalnya ya tiap dia ngelihat siapa dia akan ngomong ya dah gitu. Nah itu kan berarti Oh. belum spesifik ke orang tuanya. Nah kalau Hmm. misalnya memang belum spesifik, mungkin memang ada keterlambatan bahasa sehingga harus segera dikonsultasikan ke dokter. Kemudian kalau usia 16 sampai 18 bulan juga sebaiknya seharusnya dia sudah bisa kata-kata lain. Hmm. Misalnya ada makan atau minum. Kemudian misalnya dia udah dikenalkan hewan atau hewan atau buah misalnya seperti itu. Kemudian refleks yang lain 18 bulan tuh biasanya dia sudah bisa menyatakan keinginannya, sudah bisa nunjuk, Oh. bahkan nanti dia mendekati usia 2 tahun, dia sudah harus bisa kombinasi kata nih dok. Jadi misalnya 2 kata ya, mau minum, Hmm. atau mau makan, Oh. mau main. Nah, jadi nanti coba dilihat nih Bunda nanti kalau memang memungkinkan untuk kontrol, coba ke dokter, boleh ke dokter umum dulu, boleh ke dokter anak, nanti biar di screening. Hmm. Apakah memang gangguannya atau yang bermasalah adalah di bahasanya saja, atau jangan-jangan ada yang lain yang menyebabkan anaknya belum terstimulasi untuk berbahasa gitu. Oh, oke oke dok. Kalau misalkan ini gimana dok? Misalnya bayinya ini kayak seperti kita kasih tahu dulu, misalkan bilang nama hewan gitu kan, dia sudah mulai bisa nyebut nama nda, iya gitu. Tapi kata-kata yang lainnya itu harus ada omongan awal dulu dok. Misalnya seperti gajah gitu, baru dia ngomong gajah. Atau misalnya bebek, baru dia ngomong bebek. Tapi kalau misalkan seperti ditanya bebek mana ini dia tahu. Nah, itu bagaimana, Dok? Apa masuk kategori itu sebagai penambahan kosakata atau belum ya, Dok? Oh ya, jadi sebenarnya kan kemampuan bahasa ini dok ada dua ya. Jadi ekspresif dan reseptif. Bagaimana dia mengekspresikan ngomong, sama bagaimana dia reseptif menerima. Nah jadi tergantung nih dok. Misalnya kayak usia 18 bulan tadi ya, dia seharusnya sudah bisa ekspresif. Jadi menyebutkan kata itu. Jadi misalnya eh, kalau biasanya gini sih, kalau kita gampang mengenalkan ke anaknya tentu ada bendanya ya dok. Jadi misalnya Iya. kayak lagi ke kebun binatang gitu ya, misalnya ada hewan apa, nanti dia biasanya nunjuk terus, oh gajah gitu. Atau Iya. pakai gambar-gambar, pakai kartu-kartu. Nah misalnya kita letakkan di situ, ini apa? Nanti dia akan ngomong gajah. Biasanya memang anak nggak mau ngomong kalau emang nggak ada bendanya gitu. Misalnya kayak, kan kadang kita suka nih misalnya, ayo deh gajah, gajah. Iya. Tapi lagi nggak ada gajahnya Iya. gitu. Jadi dia juga apa Iya. sih gitu. Apa sih aku nggak mau ngomong gajah, nggak ada gajahnya. Kayak gitu. Jadi nanti kita sesuaikan juga dok. Jadi misalnya kita lagi makan gitu ya, mau mengenalkan benda-bendanya ya yang ada di situ gitu. Nah kemudian di usia 18 bulan itu juga dia sebaiknya seharusnya sudah bisa reseptif, sudah bisa bahkan sudah bisa mengerti tugas sederhana. Misalnya gini dok, kayak disuruh, Dek, coba sampah ini, kertas itu dibuang ya ke tong sampah, ditunjuk Nah. tong sampahnya, dibuang ya gitu. Nah dia udah ngerti itu, jadi dia udah ambil, dibuang. Oh. Nah itu yang kita sebut sebagai kemampuan bahasa yang reseptif. Jadi dia mampu mengerti apa yang kita katakan. Nah jadi untuk mengetahui speech delay atau keterlambatan bahasa itu, kita nggak cuma sekedar ngelihat dia cuma bisa ngomong A, B saja dok, tapi apakah dia mampu memahami apa yang kita bilang. Hmm. Gitu dokter. Oke, oke, oke. Jadi perlu Mm-mm. digali lagi ya, Dok ya. Jadi kadang kalau misalkan anggapan orang tua bisanya cuma satu dua kata udah dianggap speech delay ya, Dok. Mm-mm. Padahal kalau misalnya kayak gali Mm-mm. lagi ternyata anaknya bisa buang sampah gitu. Mungkin selama ini ibunya belum pernah mencoba, tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata bayinya bisa. Artinya kita perlu gali lagi dan konsultasi lebih lanjut ya dok, supaya kita lebih memahami ternyata bayi kita ini dalam kondisi normal atau masuk ke dalam kategori speech delay gitu ya dok ya. Betul. Betul Kalau sekali. ini dok, kan bayi-bayi Mm-mm. sekarang udah sering screen time nih dok. Nah, apakah ada Mm-mm. pengaruh dok dengan bayi-bayi yang akan mengalami speech delay dengan adanya dia melakukan screen time itu? Oh, oke dokter. Jadi sebenarnya kan keterlambatan berbicara atau speech delay yang sering kita dengar istilah speech delay itu sebenarnya kan disebabkan ada beberapa faktor nih dok. Yang pertama dipastikan dulu apakah keterlambatan atau speech delay-nya itu bukan karena gangguan saraf pusat. Jadi misalnya
anaknya memang dengan gangguan pendengaran gitu. Jadi saraf Mm, pendengarannya nggak baik. mm, Nah, itu kan wajar dia nggak bisa berbicara karena memang dia iya. tidak pernah mendengar. Mm, Kedua, misalnya apakah memang bayinya lahir karena ada kelainan atau infeksi dalam kandungan sehingga lahirnya bayinya kepalanya memang kecil, mikrosefal, mm, otaknya tidak terbentuk sempurna, misalnya seperti mm, itu. Nah, yang kedua, kita pastikan dulu apakah memang gangguan si anak ini nggak bisa berbicara itu karena stimulasinya memang tidak pernah diberikan. Nah, salah oh, satu yang menyebabkan stimulasinya lupa diberikan adalah kadang kan stimulasinya itu harusnya dua arah ya dok. Jadi ya. anaknya tuh diajak Mm, ngobrol, ya kan. Jadi misalnya disapa, kemudian kita boleh tunjukkan gambar-gambar. Ini apa? Diajarkan ini gajah, ini apa gitu ada gambar-gambar. Tapi stimulasi tersebut digantikan oleh screen time. Atau misalnya ketika anaknya menonton TV atau menggunakan apa ponsel atau HP dalam waktu lama, di mana mm, screen time ini sayangnya adalah komunikasinya hanya satu arah, kebanyakan. Jadi anaknya mm, cuma nonton aja gitu kan, nggak ada tuh tontonan misalnya ada sinetron apa gitu ya diajak ngobrol gitu, hai apa kabar gitu kan nggak ada iya. ya. Jadi Mm, dia kayak nonton aja gitu diem, nggak ada stimulasi. mm, Nah sehingga sebenarnya bukan screen time-nya langsung nih yang bikin dia jadi nggak bisa ngomong, mm, tapi stimulasi yang harusnya dia dapatkan dari orang sekitarnya, misal dari orang tuanya atau dari kakek neneknya yang harusnya dia diajak ngobrol, itu nggak ada, tergantikan dengan screen diberikan HP atau diberikan YouTube yang berlangsung lama gitu, jadi bisa sampai 3 jam, 4 jam sehari gitu. Stimulasinya oh, kelupaan gitu, jadi anaknya lupa dibacakan buku mm, cerita, anaknya lupa diajak baca buku dongeng gitu. Jadi mm. sebenarnya itu dok dampak screen time-nya, makanya kita kadang suka tanya gitu, anaknya nggak bisa bicara, kita tanya dulu gitu. Ibu memberikan screen time nggak? Sehari berapa lama? Kayak gitu Oh, dok. ngaruh ya dok ya berapa lamanya? Betul. Berdasarkan usia juga ngaruh dok. Kalau misalnya anak yang umur 2 tahun misalkan berapa minimal waktunya? Apakah ada batasan-batasannya gitu ya dok? Ya, jadi kalau dari guideline yang dikeluarkan oleh AAP atau ya kayak organisasi dokter anak gitu di luar negeri dan juga diadaptasi juga oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk di bawah 1 tahun itu sebenarnya tidak boleh ada sama sekali screen time. Kemudian di bawah 2 tahun, jadi 1 sampai 2 tahun, screen time yang diberikan bentuknya hanya video chat atau video call dengan keluarga yang memang karena tinggal berjauhan Hmm, gitu. Nah, sedangkan di usia 2 sampai 5 tahun itu screen time-nya hanya dibatasin 1 jam per hari dan itu hmm, tidak bebas. Jadi selain kita menentukan durasinya ya, yang penting juga adalah apa yang ditonton. Jadi kalau bisa memang 1 jam itu yang ditonton adalah video-video edukatif. Jadi bukan hmm, sembarang tontonan, tapi memang video-video edukatif. Gitu hmm, sih oke, dokter. okay, benar-benar. Yang penting sebenarnya tetap menstimulasi ya dok ya, karena bayi-bayi dengan cara kita ada menstimulasi dia akan terekam di otaknya. Oh ternyata ini yang harus dilakukan gitu ya dok ya. Oke, Betul. betul. Ini ada pertanyaan dok dari Ibu Medina Rinanda. Mm-mm. Dokter, berapa berat normal bayi perempuan 4 bulanan ya Mm-mm. dok? Anak saya lahir dengan berat 2.950 gram. Nah, nanya berat bayi normalnya dok, 4 bulan Oke. ya. Oke. Jadi Ibu Medina sebenarnya untuk tahu normal apa enggaknya memang harus diplot dulu nih Bu. Jadi misalnya lahirnya 2950, sekarang beratnya berapa? Nanti kita akan plot di grafik. Karena range normal berat itu sebenarnya luas. Jadi kalau dilihat di grafik itu dia ada range misalnya dari berat 3 sampai berat 4 kilo itu untuk usia sekian itu masih normal. Gitu. Jadi dia nggak hanya satu angka gitu Bu. Jadi kita lihat dulu beratnya berapa, nanti kita bantu plot di grafik gitu. Atau misalnya Ibu bisa langsung plot nih, kalau punya buku KIA, diplot aja usianya 4 bulan, beratnya sekarang berapa. Nah, nanti Ibu bisa lihat nih, dari dia lahir 2.950 gram, harusnya kan kenaikannya setiap bulan sampai usianya 3 bulan, itu kan sekitar 900 nih per bulan nih. Artinya kan berarti udah naik hampir 2,7 kilo sampai usia 3 bulan. Nah, kemudian nambah
dari 3 ke 4 bulan, itu kenaikannya sekitar 600 gram. Berarti harusnya dia udah nambah hampir 3,3 kilo. Nah, apakah sudah nambah tuh dari 2,9 nambah ke 3,3 kilo? Apakah beratnya sudah seperti itu sekarang? Gitu. Nah, jadi nanti di plot saja Bu di grafik karena memang kalau buat nentuin beratnya normal berapa itu nggak bisa. Jadi memang dia harus dilihat di grafik range-nya masih masuk berat yang normal apa enggak gitu. Iya memang benar ya dok, karena kita memang acuannya lebih ke plottingnya itu ya dok, berdasarkan dari buku KS. Kalau dilihat ini dok, bayi 4 bulan perempuan, berat badannya itu range angka di 5 komaan ke atas sampai di 8 kilo. Jadi kalau misalkan umur bunda-bunda misalkan 5,1 bayinya sampai di range angka 8 kilo, masih dalam kategori normal plotnya dok gitu. Ya, jadi tetap harus dilihat dan misalnya ternyata dia di bawah itu coba dilihat dulu. Jadi misalnya apakah memang ya dok dia ternyata lagi sakit di usia segini sakit. Oh ya sudah, berarti coba kita tunggu bulan depan naik apa enggak gitu. Oke, jadi perlu dievaluasi bulan sebelumnya ya dok ya. Tetap, Apakah ada faktor pemicu berat badannya itu nggak naik, seperti misalkan dia ada sakit, demam, batuk atau pilek gitu ya dok. Karena memang kalau bayi yang sakit berat badannya naiknya pasti akan nggak optimal ya dok ya dari bulan sebelumnya. Betul dokter. Benar-benar. Gitu ya Ibu Medina. Semoga menjawab dari pertanyaannya yang dijawab oleh Dokter Sarah. Oke, kita lanjut ya dok ya. Ini dari kolom pertanyaan aja deh dok. Nah, bagaimana dok pada tumbuh kembang bayi prematur dan BBLR? Nah, sering nih dok kasus-kasusnya. Bayinya itu lahir di umur 8 bulan, terus kemudian setelah lahir berat badannya juga rendah gitu kan dok. Ternyata di 1 bulan pertama kepalanya nggak tegak. Nah, itu gimana dok? Apakah sama dengan bayi yang lahirnya cukup bulan? Gitu, dok? Ya, jadi untuk bayi-bayi prematur, kita kebetulan baru merayakan ini ya, World Prematurity Day ya dok, tanggal 17 November ya, untuk bayi-bayi kecil yang kuat ini. Jadi untuk bayi-bayi prematur, iya yang lucu-lucu dan kuat mereka ini, jadi untuk yang prematur artinya di bawah 37 minggu, dan kemudian berat lahir rendah artinya di bawah 2.500 gram, itu memang lebih beresiko untuk nanti perkembangan dan pertumbuhannya agak sedikit lebih pelan dibandingkan yang tidak prematur dan tidak BBLR. Artinya berisiko, jadi bukan selalu pasti akan terlambat perkembangannya, tapi dia lebih cenderung, kadang lebih beresiko untuk lebih lambat. Nah, sehingga kalau misalnya ditanya apakah perkembangannya sama, sebenarnya sama dok. Jadi urutan-urutan perkembangannya sama. Berat badan, kenaikan berat badan, panjang badan, lingkar kepalanya juga sama. Cuman memang untuk usia-usia awal dok, kadang kita menentukan berat badan, panjang badan, dan lingkar kepalanya itu dengan grafik khusus yang kita kenal dengan istilah Fenton. Nah itu ada tuh dok di buku yang KIA yang khusus bayi kecil, itu ada Fentonnya. Kemudian kalau nanti dia sudah masuk ke grafik yang biasa, jangan lupa untuk selalu menghitung usia koreksi, karena kita menentukan pertumbuhannya dan perkembangannya untuk bayi-bayi yang prematur, kurang bulan, itu menggunakan usia koreksi. Jadi misalnya nih dia lahirnya 32 minggu udah lahir ya dok, harusnya kan 38 nih lahir, 32 minggu. 32 minggu sudah lahir, nanti dia datang ke kita usia 2 bulan. 2 bulan itu dia berarti usia dia sebenarnya bukan 2 bulan dok. Kalau kita koreksi itu berarti usianya bahkan masih 0 hari. Karena dia ada utang 8 minggu sebelum dia menuju ke cukup bulannya. Ya, jadi tentu akan berbeda dengan ketika kita pakai grafik, kita taruh di titik yang usia 2 bulan, sama dengan kita taruh di titik saat paling pinggir yang usianya masih 0 hari, itu akan berbeda. Jadi jangan lupa kalau untuk BBLR dan prematur dia, untuk prematur, yang kurang bulan, kita menggunakan usia koreksi. Itu sih dok bedanya. Berarti kalau misalnya kita gunakan usia koreksi, nanti kita plot sesuai dengan itu dok, usia koreksinya ya dok ya? Betul, untuk perkembangan maupun pertumbuhan kita plotnya sesuai dengan usia koreksinya sampai bayinya berusia 2 tahun. Kalau udah di atas itu pakai usia aslinya, usia kronologis.
Oh, oke, oke, oke. Berarti dok, kalau misalkan buku KIA kecil yang dokter bilang tadi itu bisa digunakan sampai bayi umur berapa dok? Nah, karena di dalam situ ada grafik Phantom. Mm-mm. Phantom itu mungkin kita lebih, kalau lebih detail gitu ya, secara keilmuan dia dipakai sampai nanti usianya 40 minggu PMA, post menstrual age. Agak ribet sih, tapi intinya adalah kalau emang bayi-bayinya ibu adalah bayi-bayi kecil, selalu bawa buku kecilnya itu, nanti dokternya yang akan menentukan kalau memang dia udah selesai grafik Phantomnya, dia akan pindah ke grafik yang di WHO. Jadi di Oh, buku kecil itu ada dua grafik setahu saya dok. Jadi ada Phantom sama ada yang grafik biasanya. Itu iya. kapan pindahnya itu nanti biar dokternya yang menentukan, dokter umum atau dokter anaknya Oh, biasanya udah tahu. oke. Mm-mm. Berarti ibaratnya bunda-bunda di sini, walaupun bayinya prematur, lahirnya harus tetap semangat ya dok ya, untuk Iya mengikuti dong. pertumbuhan dan perkembangan. Kadang kan banyak nih dok, Mm-mm. mungkin Mm-mm. ibunya kayak ngerasa minder. Ternyata anak saya waktu ditanya anaknya umur berapa, 2 bulan, padahal yang penanya nggak tahu kalau bayinya lahirnya prematur gitu ya dok. Sedangkan Ya, kalau misalnya bayi lahir prematur, dia memang mungkin ada ketinggalan tumbuh dan kembangnya, tapi memang harus tetap dikejar ya dok ya. ya. Jadi jangan lupa juga disampaikan kalau lagi ke dokter. Kadang kan suka lupa nih dokternya nanya ya. Kasih tahu aja misalnya, biasanya prematur dok, berapa minggu Hmm. gitu. Nanti dokternya akan sadar, oh iya, berarti pakai usia koreksi gitu. Oke, berarti sampai 2 tahun ya, Dok, batasnya Sampai ya. 2 tahun. Ya, betul. Oke. Jadi banyak tahun ya, apalagi sudah itu ya, Dok ya. Sudah kalau misalkan ada pengalaman-pengalaman seperti itu, jadi ibaratnya akan lebih well educated kita sama pasiennya. Jadi pasiennya nerimanya baik gitu kan, Dok. Mm-mm, Jadi nggak betul, pinter lagi, nggak betul. takut lagi misalnya bahwa anaknya suka nimbang atau kayak gimana. Takutnya nanti dibilang ini, dibilang itu gitu ya, Dok ya. Iya. Oke. Oke. Kira-kira ini dok, ada lagi nih pertanyaan. Mm-mm. Kita kira-kira sampai jam berapa dok? Gitu. Masih banyak apa dok? Masih ada 3 sih dok pertanyaan kita. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Boleh dok. Kalau Mm-mm. dari kolom chat, apakah ada penambahan ya dok kira-kira? Ini tadi itu ada, ini bapak apa ibu ya, Nur Hakiki. Apakah harus kontrol dulu ke dokter anak sebelum memberikannya dok? Mungkin maksudnya Oh, vitamin ya tadinya, sepertinya vitamin iya buat dok. newborn. Oh, Sepertinya iya dok. Lanjutan yang tadi. Kan ibunya nanya vitamin buat newborn apa aja oh, dok. itu yang di atas ya Terus tadi. Oh, iya, iya, iya. harus kontrol dulu ke dokter anak sebelum memberikannya dok. Nah boleh coba diulang lagi Oh, aja dok boleh. Sepertinya oke. Ibu Nur Haki masih ada di sini. Oh, kalau untuk yang vitamin D sebenarnya boleh aja sih, Bu, dibeli sendiri. Tadi dosisnya seperti yang sudah saya sebutkan di awal ya, dokter. Jadi untuk 0 sampai 1 atau 2 tahun tuh masih 400 IU per hari. Nanti disesuaikan sama mereknya. Jadi mereknya yang mana, dosisnya berapa, nah itu nanti pokoknya dia 400 IU vitamin D. Cuman kalau zat besi, memang dia agak sedikit ribet nih dok, hitung-hitungannya. Jadi kalau saya sih sarannya kalau untuk zat besi, boleh ditanyakan ke dokternya, dokter umum, dokter anak, saat ibunya kontrol, ditanyakan saja kalau mau ngasih zat besi dosisnya berapa. Itu karena agak ribet memang hitung-hitungannya Oke, daripada salah. benar. Apalagi beda-beda sediaan ya dok. Ada yang Nah, sediaan drops, nah, betul. itu Ya, beda umur-umurnya ya dok ya. Jadi kalau misalnya betul. tepat pemberian, jadi dosisnya sesuai gitu ya dok. Betul. Jadi konsultasi aja ya kalau untuk zat besi. Oke. Berarti boleh ya dok ya kalau misalnya cuman konsultasi untuk pemberian vitamin. Boleh. Oke, kita lanjut sih dok untuk pertanyaan Hmm. selanjutnya. Nah, Hmm. anak saya ini umur 18 bulan, Dok. Masih susah diajak bicara. Terus saat dipanggil, suka tidak menoleh gitu. Arah penolehannya kemana-mana gitu, Dok. Kemudian anaknya suka main mainan yang dia suka aja gitu, Dok. Terus berulang itu aja lagi yang dia mainkan. Apakah anak saya ini termasuk anak yang tidak fokus, Dok, atau bagaimana? Apakah termasuk anak yang tidak fokus? Kurang Jadi fokus kalau, maksudnya oh mungkin ya. kurang fokus, Mm-mm. kurang fokus. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin Mm-mm. fokus nih, gangguan fokus gitu ya, kita nggak jauh-jauh dari ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan Mm. hiperaktif. Itu kalau untuk ngomongin gangguan fokus. Nah, cuman tergantung nih kalau yang tadi dokter Ana sebutkan, dia kan tidak menoleh saat dipanggil ya. Iya, Dok. Ya Nggak ya, menoleh saat tidak menoleh saat dipanggil. manggil. Oke,
pertama kalau usia 18 bulan memang itu red flag. Jadi harusnya dia bahkan di usia 12 bulan, 1 tahun, itu sudah noleh kalau dipanggil. Jadi kalau sampai 1 tahun belum noleh, itu udah red flag. Apalagi ini sudah 18 bulan. Jadi Iya dok. kalau dia tidak noleh, pertama pastikan dulu dia nggak nolehnya apa. Jangan-jangan memang kurang pendengarannya belum baik, sehingga dia tidak noleh. Kayak gitu. Jadi dia tidak mendengar, sehingga dia tidak menoleh. Kedua, apakah memang dia tidak menolehnya karena dia terfokus pada mainannya. Nah, kalau untuk yang gangguan fokus dilihat dulu nih dokter. Kalau untuk kita memikirkan ke arah ADHD atau hiperaktif, biasanya kita baru bisa yakin kalau anaknya sudah 3 tahun, 36 bulan ke atas. Tapi Oh, bukan berarti tidak bisa dicurigai. Jadi artinya kalau dari awal tuh, ini anaknya kok, kalau hiperaktif tuh artinya dia memang ini ya dok, kalau arahnya ke ADHD itu dia benar-benar yang tidak bisa fokus bahkan. Jadi dia ke sana kemari, fokusnya terganggu. Jadi justru bukan yang ke arah ke satu mainan aja gitu. Jadi kalau ya. jadi sepertinya kalau dibilang gangguan fokus malah bukan, malah menurut saya lebih ke kok dia terfokus sekali dengan satu benda saja justru. Oh, iya Ya, iya ya. dok. Nah, kalau yang dia terfokus dengan satu benda saja, coba nanti dengan ada tidak menoleh gitu ya ketika dipanggil, mungkin ibu coba bisa lihat dulu nih, apakah satu kemampuan bahasanya sudah sesuai belum kemampuan bahasa yang lain. Jadi misalnya, apakah dia sudah bisa tadi ya manggil mama papa spesifik, sudah bisa kata-kata lain selain mama papa. Itu yang pertama. Kedua, apakah dia bisa berinteraksi dengan orang sekitarnya. Jadi Oh, interaksinya ini dalam bentuk ketika diajak ngobrol, apakah dia ada kontak mata. Jadi dia natap gitu, kontak tetap mata. memang ada dua arah gitu ya dok ya. Betul, komunikasi dua arah. Jadi dia ngelihat gitu kan. Yang ketiga, coba dilihat apakah dia ada perilaku repetitif atau berulang-ulang. Misalnya nih, dia fokus sama mainannya. Mainannya ini nanti disusun. Jadi disusun, habis itu diberantakin lagi. Habis itu disusun lagi, habis itu diberantakin lagi. Atau misalnya mainannya beroda nih. Rodanya dimainin terus gitu. Jadi ada perilaku berulang. Nah, Berulang. kalau misalnya ayah bunda ketemu yang seperti itu, jadi ada gangguan bicara, artinya bicaranya belum sesuai, dia ada perilaku yang berulang-ulang, dan interaksi sosialnya tidak ada, jadi kontak matanya sangat minim, maka tidak ada salahnya dikonsultasikan dulu ke dokter. Untuk Oh, kita lacak nih, apakah memang ada gangguan perkembangan atau tidak. Gitu. berarti memang beda ya dok. Ada yang istilahnya hiperaktif, kemudian ADHD, Betul, ada yang autis betul, sekalipun ya dok ya. betul. Jadi perlu digali apakah memang bayinya ternyata cuman terlambat bicara saja atau memang kurangnya komunikasi dua arah gitu ya dok ya. Dan mungkin Betul, banyak betul, lagi betul. perlu digali, sepertinya belum ketahuan nih ternyata setelah kita explore, setelah kita simulasi ternyata bayinya nggak bisa, artinya ada kecurigaan yang lain gitu ya dok ya. Oke, Betul, oke. dokter. Dia nanti akan ngaruh nggak sih dok kalau misalnya sampai anaknya umur 5 tahun, kalau dibiarin gitu aja dok? Oh iya, tentu dokter. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan perkembangan, tidak diintervensi, tidak diterapi, nanti dia pasti akan mengganggu kehidupan dewasanya. Makin Hmm, besar, makin ganggu nanti. oke oke. Mm-mm. Ini dok, kalau untuk masalah yang bicara yang tadi dok, kan ada ngaruhnya juga Mm-mm. dengan hiperaktif. Apakah sama dok dengan anak yang tantrum? Karena nih ibu A ini dia umur anaknya 20 bulan, suka tidak Mm-mm. mengikuti keinginan ibu. Kadang dia suka marah, suka recokin mainan. Nah, itu apakah dikatakan tantrum? Kan zaman-zaman now kan, Bu. Ya kan, Dok. Jadi Mm-mm. rata-rata ibunya bilang anakku tantrum nih, Dok. Gimana sih, Dok? Apakah dia hiperaktif atau gimana sih, Dok? Bingung gitu. Itu gimana, Dok, kira-kira? Oh, oke. Jadi tantrum itu kan sebenarnya adalah ledakan emosi ya dok, ledakan Hmm. kekesalan yang paling sering terjadi memang di usia anak 1 sampai 3 tahun. Jadi kalau dia usianya sekarang 20 bulan, ya berarti memang masih masuk periode-periode tantrum nih dok. Nah, tapi tantrum itu bukan hiperaktif. Jadi tantrum itu artinya dia marah karena dia tidak bisa mengungkapkan keinginannya dengan ngomong yang biasa. Nah, Mm-mm. jadi biasanya dia eh, mencari perhatiannya dengan marah, teriak-teriak, kadang ngelempar apa gitu. Beda dengan hiperaktif. Hiperaktif itu dia bukan ledakan kekesalan, dia bukan emosi, tapi dia memang sibuk sendiri Oh, gitu. Jadi misalnya, uh, jadi misalnya dia ngerjain A gitu ya, tiba-tiba ada suara mobil lewat, ngeng, habis itu dia langsung keluar ngeliat oh, mobilnya.
Habis itu nanti di Oh. belakang ada suara kencing-kencing, dia lari lagi ngeliat yang kencing-kencing. Jadi dia sibuk gitu, Hmm. aktif sekali. Nah, jadi beda dengan tantrum. Kalau tantrum dia akan nangis, dia akan duduk di satu tempat dan akan mengamuk. Gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda, dokter. Tantrum memang cara mengatasinya adalah harus diajak komunikasi. Yang pertama, kita pastikan jangan sampai dia bahaya ya. Jadi saat tantrum jangan di tempat yang berbahaya. Misalnya ngamuknya lagi di dapur, api lagi nyala. Ya jangan, Hmm. hati-hati atau banyak Bahaya ya benda dok. tajam. Iya, banyak benda Wah. tajam. Nah, itu harus dibawa dulu dia ke tempat yang aman. Kemudian ditunggu sambil biasanya kita tunggu ya. Jadi biarkan dia mengekspresikan kekesalannya dia. Setelah itu diajak ngobrol. Jadi misalnya harusnya kamu kenapa? Ini harusnya gimana? Kamu maunya apa? Kemudian kita bisa milih, jadi kasih pilihan, biarkan dia memiliki otoritas terhadap dirinya. Misalnya nih dok, kita suruh, dek ayo kita sikat gigi gitu ya sebelum tidur. Ngamuk dia, nggak mau gitu. Nah, kita kasih pilihan gitu. Kamu mau sikat gigi sekarang, atau nanti habis main, benar-benar sebelum tidur habis main baru sikat gigi, atau mau sekarang gitu. Jadi biarkan dia milih, nanti bisa dia milih, ya udah bentar lagi gitu. Oke, kita tunggu gitu. Jadi begitu Oh, ngatasin tantrum. oke. Iya dok. Oke, kalau misalkan bayi-bayi yang keseringan tantrum, dok, apakah ada berefek nanti akan menjadi sifat ya, dok, pada saat nanti usianya udah lebih 5 tahun ke atas? Enggak sih dok, biasanya sih memang tantrum kalau misalnya ditangani dengan Mm-mm. baik ya dok, karena kan itu sebenarnya problem psikologi ya, jadi Mm-mm. ledakan-ledakan emosi. Kalau dia ditangani dengan baik, dia akan tumbuh menjadi anak yang mampu mengkomunikasikan kekesalannya dia, gitu. Jadi Oh, kan sebenarnya tantrum tuh karena dia nggak bisa komunikasi, iya tapi kalau benar. kita atasin, betul lah, jadi kalau kita atasi dengan diajak ngobrol, Mm-mm. nanti ketika dia makin besar tuh dia ya nggak yang marah-marah, tapi maksudnya dia kalau dia lagi kesel, dia bisa mengkomunikasikan itu gitu. Oh, Tapi dia nggak yang terus jadi penyakit bawaan atau apa, enggak sih dok. Dia lebih ke mm. problem emosi aja sih. Berarti kalau bayi-bayi atau anak-anak yang dengan tantrum itu sebaiknya boleh juga kita kasih pilihan ya, dok ya, supaya dia bisa lebih memilih yang mana Mm-mm. yang baik, yang mana yang benar, dan akan mengurangi Betul, ledakan-ledakan emosi itu ya, dok ya. betul. Jadi Apalagi kadang ibu-ibu. pas tenang diajak Oh, ngobrol. Mm-mm. oh iya iya. Mm-mm. Apalagi kalau misalkan ibu-ibunya udah riweuh punya anak banyak gitu kan, tiba-tiba anaknya tantrum Mm. aja. Jadi Aduh, nanti ibu ya udah biarin aja anaknya dengan kondisi kayak gitu. Sering tuh dok dapat kayak gitu. iya benar. Artinya ibunya Ibunya udah perlu stres. kita edukasi juga ya dok. Ibaratnya kalau menghadapi Betul, bayi-bayi atau anak-anak yang tantrum itu harusnya ibunya seperti ini gitu. betul. Oke oke. Ini ada pertanyaan terakhir nih dok. Mm-mm. Ini soal perkembangan lagi. Mm-mm. Anak saya umur 13 bulan, Mm-mm. tapi tidak ada fase merangkak, langsung merambat dan mulai Mm-mm. berjalan. Nah, itu gimana, Dok? Mungkin paling sering ya bunda-bunda atau sahabat Aminah di sini yang bayinya tuh melewati fase merangkak. Nah, itu apakah ada hubungannya nggak, Dok? Kadang ada juga yang ngatain kalau kalau misalkan bayi nggak merangkak tuh ada berpengaruh loh dengan kecerdasannya. Itu gimana, Dok? Apakah itu mitos atau fakta? Oh ya, jadi merangka itu sebenarnya memang fase yang kadang terlewati ya dok. Jadi nggak semua anak tuh melewati fase merangka. Mm-mm. Dia tidak apa-apa, jadi nggak apa-apa kalau terlewati selama fase selanjutnya terpenuhi. Jadi misalnya dia nggak bisa merangkak dok, tapi dia sekarang sudah bisa berdiri dengan baik, bahkan sudah bisa berjalan. Dia udah bisa dari posisi duduk kemudian berdiri. Ya berarti nggak apa-apa, artinya fase merangkaknya terlewati itu nggak apa-apa gitu. Tetapi memang kalau dia masih di usia yang memang harusnya merangkak, tetap distimulasi. Jadi artinya diposisikan tengkurap, tengkurap ya, tengkurap di tummy time gitu ya, model tummy time. Kemudian Mm-mm. di depannya si anak itu bisa dikasih mainan yang menarik dia gitu, yang dia tertarik. Nah itu ya jadi dia diposisikan kayak merangkak, kemudian kasih mainan. Nanti kalau dia jalan deketin mainan, mainannya makin dijauhin gitu supaya dia makin jalan gitu, terstimulasi untuk meraih gitu. Tapi kalau dia misalnya udah sekarang usia 13 bulan kayak tadi dan udah jalan gitu ya dan fase merangkaknya terlewati, ya sudah karena memang agak sulit untuk menyuruh anaknya merangkak kalau dia udah bisa jalan gitu. Dia pasti akan ya Mm-mm. ngapain saya merangkak gitu, saya mending jalan gitu. Jadi kalau emang Bener. udah terlewati dan fase selanjutnya terpenuhi dengan baik sesuai usianya, nggak ada masalah sih dok. Hmm, oke oke. Bahkan kadang gini dok, contohnya ya kayak bayi anak dia melewati fase merangkak. Jadi akhirnya Mm-mm. dia berjalan. Setelah berjalan, malah habis itu dia merangkak dok. Oh, oh Kayak iya iya. balik Jadi gitu, setelah sudah jauh berjalan, ya habis baru itu dia merangkak. ngerangkak. Tapi Ya kalau itu kondisi juga. itu
apa-apa. mitos ya dok, kalau tidak Apa tuh? melewati fase merangkak itu mempengaruhi kecerdasannya ya tadi. Ya, itu mitos. Jadi nggak ada hubungannya Nggak ada sebenarnya dokter. ya hubungannya. Mm-mm. Karena Mm-mm. kan nggak sepenuhnya juga akan terlewati gitu ya dok ya. Iya, kadang dia mundur ya, kayak anaknya dokter Iya, Ana, dia berarti mundur nanti setelah itu mundur. baru merangkak. Iya dok, mundur. Bahkan di umur dia 13 bulan lebih suka merangkak dia. Nah setelah itu udah capek merangkak, keenaan Baru jalan, jalan. baru jalan lagi. Jalan dan Iya, berlari. iya. Ternyata komplit itu persoalan tumbuh kembang ini ya dok ya. Iya, dokter, betul. Kira-kira ada dok pertanyaan, masih ada pertanyaan yang dari kolom komentar nggak ya sih dok? Enggak nih, kayaknya udah sih. Udah terjawab semua Sudah sih yang dari kolom terjawab komentar semua ya tadi. dok ya. Sudah. Banyak banget nih dok info-info, kemudian edukasi-edukasi yang menarik dari dokter Sarah. Jadi ibaratnya nggak sebagai audiens, sebagai moderator pun juga banyak info-info yang didapat gitu ya dok ya. Iya, terima kasih juga. Terima kasih atas kesempatannya dok. Kira-kira pertanyaan kita udah selesai. Mm-mm. Dari bunda-bunda juga nggak ada yang bertanya lagi dok. Oke. Oke, terima kasih ya bunda-bunda sahabat Aminah sudah stay tune di acara Q&A live session kita pada sore hari ini. Semoga apa yang apa yang kita pahami, apa yang kita pertanyakan sejauh ini dapat bermanfaat, dapat memberikan informasi yang baik buat ibu-ibu dan ayah bunda dan dapat mengembangkan serta mengaplikasikannya dok ya kepada bayi-bayinya. Jadi kalau misalkan ada solusi ataupun ada permasalahan yang tidak tertangani, boleh dilakukan konsultasi lebih lanjut, baik itu ke dokter umum ataupun ke dokter anak sekalipun ya dok ya. Oke, Iya, baik dokter, betul. ya. Kira-kira dari dokter Sarah gimana dok? Ada closing statement dok untuk ayah bunda dari sahabat Aminah. Kira-kira apakah ada pesan atau kesan? Boleh silakan dok. Ya, jadi mungkin take home message dari live kita hari ini yang penting adalah ayah bunda harus rutin untuk selalu membawa kontrol anaknya setidaknya setiap bulan sampai usia 1 tahun ke posyandu. Kemudian nanti di atas 1 tahun setidaknya setiap 3 bulan. Sama ke posyandu juga bisa, ke puskesmas juga bisa, atau ke dokter juga bisa. Supaya nanti tetap bisa di screening dipastikan bahwa tumbuh kembangnya optimal. Jadi harapannya dia di golden period ini dan bahkan berlanjut sampai nanti dia 5 tahun dan di atas 5 tahun perkembangan dan pertumbuhannya kita maksimalkan sesuai dengan potensinya dia. Gitu deh, dokter, itu saja. Oke. Sangat bermanfaat sekali ya dok ya. Kira-kira kita ada sesi, kayaknya kita screenshot aja dok. Ya boleh. Dokter yang screenshotin berarti. Kita senyum dulu ya dok. Oke. Bahwa Q&A kita sudah selesai. Oke, silahkan. Hitung ya dok ya. 1, 2, 3. Ya. Oke dok. Oke. Sampai jumpa dok di lain kali. Semoga ada podcast ataupun talk show ataupun yang lainnya dengan dokter Sarah dan alhamdulillahnya juga antusias dari ayah bunda sahabat Aminah juga banyak sehingga tersalurkan semua pertanyaan-pertanyaan dan bisa terjawabkan di Q&A session kali ini. Baik, sekian ya dok ya. Terima kasih atas kesempatan di dokter Sarah. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dokter Ana. Iya. Izin ya dok ya. Dadah dok. Dadah ayah bunda. Dadah sahabat Aminah.